Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Lintang Setiardi Mawarni dengan NIM akhir 031 dari Prodi SI tahun 2021A. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur jaringan. Sebelumnya, apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Sedangkan apa itu sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi adalah suatu sistem perangkat lunak yang dibuat di atas sebuah jaringan. Perangkat lunaklah yang menentukan tingkat keterpaduan dan transparansi suatu sistem jaringan. Perbedaan keduanya terletak pada perangkat lunaknya, khususnya sistem operasi, bukan pada perangkat kerasnya. Penggunaan sistem terdistribusi tidak menyadari terdapatnya banyak proses dalam sistemnya. Lalu apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sekumpulan komponen-komponen fisik dan juga logikal yang memberikan pondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral jaringan. Lalu, apa perbedaan antara jaringan komputer dengan sistem terdistribusi? Jaringan komputer merupakan jaringan satu arah dari klien ke server, sedangkan sistem terdistribusi merupakan jaringan dua arah dari klien ke server dan sebaliknya. Lalu macam-macam infrastruktur jaringan. Yang pertama ada jaringan fisik. Sesuai dengan namanya, maka akan banyak berhubungan dengan komponen atau perangkat fisik pada suatu jaringan komputer, seperti router, switch, dan server. Sedangkan jaringan logikal adalah suatu jaringan komputer yang merupakan konfigurasi dari banyak software atau package atau sistem yang menghubungkan, mengelola, dan mengamankan host atau klien pada jaringan. Infrastruktur logikal ini memungkinkan terjadinya komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringannya. Contohnya yaitu DNS server config, database config, dan web server config. Berikutnya, jaringan berdasarkan cakupannya atau secara geografis. Ada 4, yakni PAN, LAN, MAN, dan WAN. PAN atau Personal Area Network merupakan jaringan komputer yang cakupannya secara personal. Contohnya Bluetooth atau IRDA. Sedangkan LAN merupakan jaringan komputer yang berjarak beberapa meter saja. Contohnya seperti lab komputer. Kemudian MAN atau Metropolitan Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup antara kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi. Contohnya jaringan suatu kota atau wilayah. Sedangkan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan yang memiliki jarak geografis yang sangat luas karena mencakup sebuah negara dan benua dan menggunakan satelit. Contohnya adalah internet. Lalu, jaringan menurut aksesnya ada dua, yakni jaringan intranet dan internet. Internet memiliki jarak akses yang hanya dapat diakses oleh beberapa kalangan internal saja, sedangkan itu tadi adalah intranet. Dan sedangkan internet adalah internet memiliki jarak akses yang hanya didapat oleh publik atau untuk internet itu memiliki jarak akses yang tanpa melihat kalangan publik, kalangan atau organisasi manapun, sehingga internet dapat diakses semua jaringan publik. Kemudian macam-macam topologi. Yang pertama adalah topologi bus, yakni jaringan yang pertama kali digunakan dalam menghubungkan sebuah komputer. Media transmisi yang digunakan adalah sebuah kabel panjang dengan beberapa terminal yang nantinya akan terhubung ke masing-masing komputer. Pada ujung kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi jaringan ini sudah sangat jarang dipakai di perusahaan atau instansi karena resiko yang ditimbulkan terlalu besar.
Nah, kelebihan dari topologi bus yaitu sistem topologinya sederhana, biayanya lebih murah, dan membutuhkan kabel yang sedikit. Sedangkan kekurangannya tidak cocok untuk penggunaan pada traffic yang padat, sulit dalam melakukan maintenance, dan koneksinya lebih lambat. Kemudian selanjutnya topologi star. Topologi star merupakan topologi yang memiliki bentuk seperti bintang, dengan hub sebagai media penghubung ke setiap perangkat komputer, seperti gambar topologi star pada umumnya. Kemudian kelebihan dari topologi star ini mudah dalam pengembangan, kemudian minim trouble, dan sedangkan kekurangnya itu hanya memiliki satu tumpuan, yaitu pada perangkat hub. Jika hub mengalami trouble, maka akan berpengaruh pada semua perangkat user. Yang kedua, biaya relatif mahal, karena membutuhkan banyak kabel dan dihubungkan dari hub ke perangkat. Kemudian yang ketiga adalah jumlah port yang terbatas pada hub. Kemudian topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan dengan performa yang tinggi karena membutuhkan bandwidth yang besar untuk beberapa fitur yang digunakan. Pada topologi ring, masing-masing titik memiliki fungsi sebagai repeater. Kelebihan topologi ring yakni waktunya lebih optimal, data mengalir dalam satu arah sehingga minim terjadi collision, kualitas aliran data lebih cepat, dan dapat melayani aliran lalu lintas yang padat karena data dapat bergerak secara fleksibel. Sedangkan kekurangannya adalah sulit melakukan konfigurasi ulang, menambah atau mengurangi komputer akan membuat jaringan kacau, dan apabila terdapat salah satu komputer yang tidak berfungsi, maka akan mempengaruhi jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh merupakan gabungan dari topologi ring dan topologi star. Secara pengertian, topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat atau PC, di mana masing-masing perangkat terhubung secara langsung ke perangkat lainnya. Kelebihan dari topologi ini adalah memiliki backup jalur, kemudian troubleshoot yang mudah. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah memerlukan biaya yang mahal dan instalasi serta maintenance topologi mesh yang sulit apabila terjadi kerusakan. Selanjutnya adalah topologi tree, merupakan gabungan dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus. Topologi tree merupakan topologi yang banyak digunakan saat ini, karena topologi tree memiliki sistem yang mudah untuk manajemen jaringan. Topologi tree merupakan jaringan yang kompleks karena topologi tree biasanya digunakan untuk sistem jaringan utama. Kelebihan dari topologi ini adalah mudah untuk troubleshooting, kemudian juga mudah melakukan retopologi atau pemasangan kembali. Lalu untuk kekurangannya adalah memerlukan banyak kabel, sering terjadi collision dan lambat, serta jika terjadi gangguan, maka jaringan di bawahnya akan ikut terganggu. Dan yang terakhir adalah topologi hybrid, merupakan sebuah topologi jaringan baru yang tercipta antara beberapa topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi hybrid terlihat lebih rumit karena merupakan gabungan dari topologi jaringan yang berbeda jenis. Contohnya adalah gabungan antara tree, star, dan mesh. Kelebihan dari topologi ini dapat digunakan di lingkungan yang digunakan. Jika salah satu titik mengalami gangguan, tidak akan mempengaruhi kinerja titik yang lain. Kecepatan transfer data juga lebih cepat. Sedangkan kekurangannya adalah memerlukan biaya yang cukup mahal, proses pengolahannya cukup rumit, dan instalasi dan serta konfigurasi yang rumit. Pada gambar di layar ini terlihat ada beberapa macam topologi, seperti ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Dan ini juga topologi hybrid. Di topologi hybrid ini kita dapat melihat ada beberapa gabungan, yakni 3 gabungan topologi, yaitu ada star, ring, serta bus. Lalu
jaringan komputer berdasarkan siarannya. Ada unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan jaringan komputer yang disiarkan dari satu ke satu. Jadi bisa contohnya dari satu server ke satu komputer. Sedangkan multicast merupakan jaringan yang siarannya dari satu ke grup. Dalam hari ini, grup merupakan beberapa bagian dari semua anggota komputer. Jadi, multicast ini contohnya adalah dari salah satu server ke 2 atau 3 komputer dari 10 komputer yang ada. Sedangkan broadcast adalah jaringan komputer yang siarannya dari satu ke semua. Contohnya adalah satu server ke semua komputer yang ada. Misalnya dari satu server ke 10 komputer yang ada. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Apabila ada salah-salah kata atau kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.